Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 저 입욕제 모으는 걸 좋아해요. 겨울엔 목욕탕에 유자를 띄우고 여름엔 꽃잎을 띄우는 거죠. Kembali lagi bersama saya Faris Edi. Melanjutkan setelah menyelesaikan kisah Tasya dengan Xavier. Insya Allah pada kali ini saya akan buat video tentang Claire True Ending. Oke. 부원장님? 부원장님! 뭐야? 바쁘신가? Xavier, apa kamu sibuk? Iya nih sibuk mau bikin video Claire True Ending. Sabar ya. Ya karena saya sudah pernah alhamdulillah menyelesaikan misinya Claire sebelumnya. Jadi ya mohon maaf ya kalau saya sudah tahu ceritanya. Tapi saya akan berusaha menyajikan dengan bahasa yang insya Allah mudah dipahami. Oke, kita langsung mulai saja. Liburan tuh apa? Loh, langsung dong episode 1 tanya liburan tuh apa. Ya enggak apa-apalah, kalian lagi part time, di cancel aja dulu. Liburan tuh apa, Jari? Pertanyaan yang tidak masuk akal ya. Ini Claire ini rajin bekerja ya ini ya. Sehingga bahkan sampai dia nanya liburan tuh apa. Pertanyaannya yang masuk akal dikit ada ndak sih Claire? Atau Korea? Korea? Claire. 와주셨군요. 부원장님. Selamat datang Xavier. Skip aja lah. 제가 부원장님을 이렇게 찾은 거. Aku bahkan berbicara pada Catherine bahwa Claire ini sering mengeluhkan kepalanya pusing gitu. Kalau dari sini sih sudah jelas ya. Iya ya, dia ini kelihatan lebih beda daripada biasanya. 역시 부원장님도 같은 생각이시군요. Jadi kamu setuju? Ya setuju lah. Oke, skip aja ya. Claire, sesosok orang yang menderita kelelahan mendapatkan hadiah berupa liburan oleh Ratu Yuria. Xavier memutuskan untuk menolong dia.
karena dia tidak pernah menikmati liburan sebelumnya dan nggak tahu harus ngapain. Budak korporat pak ya ini ya Claire ya. Sudahlah. Tapi dia ini kan menjalankan tugas dengan ikhlas, kayak bukan budak sih. Dianya aja yang bekerja keras ya, ya seperti itulah. Aduh nge-lag nih, mohon maaf ya. Aduh ayo dong, jangan nge-lag dong. Apa karena lagi hujan ya jadi sinyalnya jelek seperti ini. Berkeliling kota, oh gitu. Ya aku tunggu ya. Episode 2 memahami liburan. Kayaknya kita kan seperti memberi pelajaran tentang liburan kepada si Claire, si pekerja keras ini ya. Duh, pakai nge-lag segala lagi. Aduh. 부원장님이 저에게 휴가를 알려주신다고요? Kamu ingin mengajariku gimana menikmati liburan? Bahkan ketika aku sedang liburan, sedang off kerja, aku tidak berhenti untuk cemas sekali. Bahkan berlebihan ketika aku mempunyai Everphone, jadi aku ngecek mereka, ngecek berkas dokumen mereka, mengecek pekerjaan mereka. Ya intinya si Claire ini merasa cemas ya ketika dia liburan ya. Apakah bawahan dia baik-baik saja? Apakah bawahan dia menyelesaikan pekerjaan mereka dengan benar gitu? Itulah kenapa aku kecewa dalam banyak hal. Ya sudah kalau gitu kamu gak usah buru-buru dan biarkan kecemasanmu pergi. 네, 조바심을 낸다고 해결되진 않겠죠. Oke, 말씀 skip. 감사합니다. Si Xavier setuju untuk menikmati waktu liburan bersama Claire. Tetapi dia ini tidak bisa terlepas dari pekerjaannya bahkan ketika dia sedang berlibur. Dia ingin menyelesaikan masalah ini, tapi tiba-tiba ada suara yang misterius atau suara yang aneh. Apapun itu, semoga ini nggak ilegal. Episode 3, Kesatria dan Laut.
Claire, aku akan pastikan kamu akan mendapatkan liburan yang hebat. Waduh, biasanya kalau Vivian muncul ini mencurigakan ini. Ya intinya si Xavier ini bertanya kenapa kok si Claire ini masih memakai armor dia ketika dia berada di kapal. Nah si kapal ini yang akan membawa Xavier dan Claire menuju tempat liburannya. Dalam beberapa waktu yang lalu aku bisa membayangkan si Claire ini kalau tanpa armor gimana. Ya, karena tapi terlihat nggak nyaman lah Kal. Dan berat ketika dipakai dalam waktu liburan ini. Armor ini bisa membuatmu kepanasan di matahari. 걱정해주셔서 감사합니다. Oh, makasih atas kekhawatiranmu. Xavier dan Claire menuju ke Troika untuk liburan, tetapi ada kejadian aneh sehingga kapal Xavier dan Claire ini terlempar menuju ke sebuah pulau yang tak berpenghuni. Mencurigakan. Oke, kalau gitu akan menyalakan api unggun. Sampai jumpa lagi. Episode 4. Bagaimana cara bertahan hidup di pulau yang tak berpenghuni? Aku membuka mataku dan menemukan diriku di pulau yang di pantai yang asing. Oke, kita skip ya. Claire, pakaian renang yang bagus. Aku tidak mempunyai pakaian renang. Ini skandal. Itu karena penjahat. Aku seharusnya memberitahu Xavier tentang Vivian, tapi aku takut membicarakan questnya terlalu keras. Dilihat dari reaksi Claire, aku juga tidak berpikir bahwa itu pakaian renangnya. Apakah Vivian memberikan itu padanya? Oleh karena itu, ya intinya si Claire ini dapat quest dari Vivian dan si Xavier juga dapat quest dari Vivian. Ya kasih tahu aja lah. 구원자님도 그 퀘스트들을 받으셨군요. Jadi Xavier kamu juga dapat quest itu ya? Iyalah. Xavier dan Claire terbangun di pulau yang tak berpenghuni karena ulah dari Vivian. Si Vivian bahkan memberitahu mereka ada beberapa quest yang harus diselesaikan untuk keluar dari pulau tak berpenghuni ini. Nah, jadi si Vivian ini katanya menaruh mantra. Menaruh mantra tujuannya adalah ya
ketika ya intinya apa ya, menaruh mantra dan memberikan quest pada Xavier dan Claire. Untuk supaya mengangkat mantra tersebut dari pulau tak berpenghuni, si Xavier harus menyelesaikan bermacam-macam quest bersama si Claire. Quest apa saja itu? Aku nggak berpikir bahwa itu adalah pilihan. Jika yang lainnya gagal, kamu bisa kok menggunakan kantong tidur. Episode 5, Menghitung Bintang. 침낭 안에 쪽지가 들어있었군요. Oh, ada catatan. Yuk kita lihat. 보원자 클레르 한 침낭 안에서 따뜻한 밤 Xavier, Claire, aku berharap kamu nyaman menikmati kehangatan malam dengan satu kantong tidur. Oke, kita skip. Xavier, gunakan kantong tidur itu. Aku akan terjaga malam ini. Aku ndak bisa. Aku ndak kedinginan kok, beneran. Aku baik-baik saja. Dia pasti kedinginan dalam baju renang itu. Dan jika dia tidak tidur, maka dia tidak akan istirahat. Ya, memalukan sih. Tetapi lebih baik kita maksudnya memakai kantong tidur ini secara bersamaan. Bagaimana cara aku meyakinkan si Claire? Claire, aku tidak bisa hangat dengan diriku sendiri saja. Alah, modus. 그 문제는 미처 생각을 Aku 못했습니다. aku tidak berpikir seperti itu, nggak kepikiran. Xavier dan Claire dipaksa untuk menikmati malam dengan kantong tidur yang sama karena ulah Vivienne. Mereka berbicara dari hati ke hati di bawah terangnya bintang. Mereka semakin dekat. Kalau aku menangkap pengkhianat itu, aku akan membuat dia memegang tanda bahwa dia bersalah. Aku akan memastikan dia tidak akan berulah lagi. Episode 6, Kondisi Liburan. Terms itu ketentuan ya kayaknya ya. Ketentuan ya. Episode ke-6, Ketentuan Liburan. Di suatu pagi, aku dan Claire terburu-buru. Kita ingin keluar dari base camp. Kita ingin supaya base camp kita siap dan makanan kita siap sebelum Vivienne mengganggu kita lagi. Oke, kita skip.
dengan base camp dan makanan yang sudah siap tanpa gangguan Vivian. Oh, jadi di cerita sebelumnya itu ketika Xavier dan Claire menyiapkan base camp dan menyiapkan makanan, ada aja gangguan dari Vivian. Tapi ini kebetulan tidak ada. Akhirnya Xavier dan Claire bisa menikmati liburan yang pantas. Tetapi di tengah-tengah kesenangan mereka, kehadiran final quest atau quest terakhir bagi mereka untuk keluar dari pulau tak terpenghuni ini mengganggu mereka. Quest terakhirnya apa tuh? Baiklah, nikmatilah istirahatmu. Episode keempat, quest terakhir. 이제 퀘스트는 필수하기만 남았네. Yang harus dilakukan yang tersisa adalah kalian berciuman. 이 섬에 영원히 있을 건 아니잖니. 망설이지 말려. Kamu nggak pengen tinggal selamanya di pulau ini kan? Ayolah, jangan buru-buru. Ayolah, jangan ragu-ragu dong. Kita nggak bisa menghindar dari subjek ini selamanya. Aku harus bertanya sama Xavier. Xavier, aku ingin berdiskusi tentang quest terakhir kita, Xavier. Apa yang kamu pikirkan, Xavier? Itu adalah quest yang aku tunggu selama ini. Bahkan jika mantranya tidak diangkat sekalipun. Waduh. Modus maunya Xavier ini ciuman loh ternyata. Ya Allah. 구원자님, Maaf, Xavier, maksudmu apa? 설마 구원자님도 나와 같은... Tunggu, apakah Xavier merasakan apa yang kurasakan? Oh, jadi si Claire ini juga pengen mencium si Xavier toh. Perasaan Xavier terbalaskan ternyata. Ya, Vivian muncul untuk meminta mereka segera melakukan quest terakhir mereka, yaitu berciuman. Nah, si Claire ini berdiskusi dengan Xavier tentang quest terakhir itu. Episode 10, Asal-Usul Cinta atau Asal Muasal Cinta. Aku penasaran apa yang Xavier pikir tentangku. 여태까지 본 구원자님의 모습으로 추측한다면 Aduh, capek nih guys, mohon maaf ya guys ya, saya nggak bisa menerjemahin semuanya. Saya akan rangkum intinya aja nanti. Claire, perasaan cintaku tumbuh ke Claire saat kita menikmati liburan bersama. Oh, ternyata si Xavier dulu yang jatuh cinta duluan ke Claire ya.
Dan perasaan itu semakin tumbuh ketika aku melihatnya tersenyum di pantai. Aduh, cantiknya si Claire ini. Mengambil tangan Claire. 구원자님. Aku menyukaimu. 좋아해요. 구원자님. Aku menyukaimu, Xavier. Aku menarik Claire mendekat. Mencoba untuk mencium bibirnya. 잠시만, Tutut. Tunggu. 잠시만요, 구원자님. Tunggu, Xavier. Hah? Kenapa? 저 이 섬에서 구원자님과 더 있고 싶습니다. Aku ingin menikmati waktu bersamamu lebih di pulau ini. 같이 물놀이도 하고 물놀이도 하고 과일도 따라다니고 물고기도 잡고 싶습니다. Aku ingin bermain air bersamamu, bermain bola bersamamu, mengambil buah bersamamu, dan memancing ikan bersamamu. 그리고 침낭 안에서 별을 Aku juga ingin berbicara padamu di kantong tidur di bawah bintang. 마법이 풀려버리면 저희는 트로이카나 솔레이모 가야 하는데 Kalau mantranya sudah rusak, kita harus pergi ke Troika atau Solrey. 여기서 구원자님과 더 Dan 쉬고 aku 싶습니다. lebih ingin menikmati waktu ini bersamamu di sini. Aku suka kejujuran si Claire ini. 그러니까 키스 Jadi 말고 다른 daripada berciuman, kita sebaiknya menyentuh. 비비안? Tidak, 소리를 지르고 그래? Vivian, kenapa kamu berteriak? 걱정 말고 키스하도록 해요. Jangan khawatir dan ciumanlah. 뭐라고? 애초에 마법은 없었단다. 그냥 내가 주는 말이야. Nggak ada sihir-sihir kayak gitu dari awal. Aku cuma ngarang-ngarang doang kok. Waduh, ternyata si Vivian ini jahil ya ternyata ya. Bikin quest aneh-aneh. Katanya kalau nggak menyelesaikan quest mereka nggak bisa keluar. Ternyata cuma karang-karangan dia doang. 지금도 저 요트를 타고 언제든 떠날 수 있어. 그러니까 키스 마음껏 하렴. 다른 것도 마찬가지고. Kamu bisa meninggalkan pulau itu kapan saja. Jadi ya silakan berciuman dan lakukan apapun yang kamu mau. Kisama. 죽여버리겠어. Omae toast. Right here and now. 잠깐, 필요한 지식을 전수해 줄 테니 화풀도록 하렴. Loh, tunggu. Aku kan memberitahukanmu pengetahuan tentang yang diperlukan. Jadi tenanglah. Claire, 화렴치한 지식이 제 머릿속에. dia ini nggak tahu malu. Beraninya dia berbuat itu padaku. 그럼 둘 다 남은 휴가 잘 보내렴. Sekarang nikmatilah liburan kalian berdua. Vivian melarikan diri. Kau bebek saja. 이제 괜찮습니다. 지식이 제대로 원하신다면 한번 구원자님. Claire berhenti sejenak. Kemudian dia mendekat menuju bibirku. Aku pura-pura menunggu dia untuk datang kepadaku. Dan kemudian dia melompat.
kita merasakan masing-masing kemanisan nektar bibir kali maksudnya, itu adalah lebih manis daripada buah apapun. Buah bibir kali. Jadi si Vivian ini memberikan pengetahuan kepada si Claire tentang apa saja yang harus dilakukan di liburan. Nah, si Claire ini belajar dengan sungguh-sungguh menikmati petunjuk dari Claire. Akhirnya setelah seminggu di sana, si Xavier dan Claire pulang sebagai pasangan menuju ke Solray. Setahun kemudian, kita menginginkan cinta kita abadi selamanya. Dalam tahun pertama kita, jadi kami memutuskan untuk membuat sumpah di hadapan semua orang. 자, 신부님 여기 보세요. 사진 찍어드릴게요. Nah, pengantin perempuan, lihatlah sini. Biarkan aku mengambil fotomu. Loh, ini kan baru tunangan. Dia belum jadi pengantin perempuan. 부원장님은 그냥 결혼하자고 했는데 클레르가 절차를 지켜야 한다고 했죠. Si Xavier ini memaksa ingin segera menikah, tapi si Claire ini kekeh dengan formalitasnya. 그래도 클레르가 드레스 입은 모습을 두 번이나 볼 수 있다는 건 즐거운 일이네요. Aku suka bahwa kita bisa melihat Claire di pakaian pernikahannya 2 kali. 오늘의 주인공인 부원장님이 오셨네요. Oh, datanglah pria dengan penuh kebudayaan ini, Xavier. 부원장님 완전 넋이 나가셨는데요? Aku tidak berpikir dia bisa mendengarmu. Dia beneran jatuh cinta. Bunga-bunga di sekitar bermekaran dengan cantik. Di langit yang biru. Dan bahkan bunga cantik di poketnya. Pucat bahkan dibandingkan dengan senyuman Claire di hadapanku. 자기 왔어요? Halo sayang, waduh, halo sayang jari. 이제 시작해볼까요? Kamu bersiap untuk membuat sumpah? Siaplah. Aduh, nge-lag lagi, ndak apa-apa ya, mohon maaf ya.
우리의 사랑이 굳건한 약속 위에서 함께하기를. Semoga cinta kita berkembang dalam sumpah yang tegas. Amin ya Allah, Claire. Semoga saya juga bisa segera menikah ya, Claire ya. Sama Xavier ya. Amin, amin ya Allah. Oke, begitulah kisah cinta antara Claire dengan Xavier. Episode selanjutnya kemungkinan kalau saya tidak capek dan sibuk akan membahas tentang Eve Love Story. Sejauh ini Eve Love Story ini jadi favorit saya yang kedua setelah Yuria ya. Penasaran kan? Mari kita tunggu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.